Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Kita baru mendengar dari pengadilan, vonis sudah dijatuhkan. Kasus Ferdy Sambo yang cukup menarik perhatian publik dalam negeri dan luar negeri, berujung untuk tahap pertama di tingkat pengadilan negeri. Ferdy Sambo dihukum pidana mati, melebihi tuntutan jaksa yang hanya seumur hidup. Putri Chandrawati dihukum 20 tahun dengan tuntutan 8 tahun. Lalu Kuat Maruf dihukum 15 tahun dengan tuntutan 8 tahun. Ini tentu membuat masyarakat, apakah ini adil? Vonis mati untuk Sambo. Apakah ini boleh? Vonis ini jauh di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam proses hukum pidana, memang hakim boleh memutuskan melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Itu bedanya kalau ini kasus hukum perdata. Kalau dalam kasus hukum perdata, hakim tidak boleh memenuhi atau memutuskan melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak. Tetapi dalam hukum pidana, sifatnya memaksa dan hukum publik, hakim mempunyai kewenangan menjatuhkan hukuman melebihi dari tuntutan. Itulah yang terjadi dalam sebuah kasus yang sangat menarik perhatian masyarakat, publik dan pers. Kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat yang sering disebut Brigadir J. Para sahabat sang kakek, pertanyaan kita tentu, apakah ini adil? Vonis mati bagi Ferdy Sambo, 20 tahun bagi Putri Chandrawati dan 15 tahun bagi Kuat Maruf. Bisa kita lihat dari pertimbangan hakim yang disebutkan bahwa Ferdy Sambo menjadi seorang perencana atau aktor intelektual dari pembunuhan berencana yang dituntut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan atau JO pasal 55 dan pasal 56 Artinya ada orang yang membantu, turut serta, dan ikut membiarkan Kuat Maruf, Putri Chandrawati ikut di dalam proses. Apakah adil? Selalu pertanyaan. Apakah layak seorang Ferdy Sambo, bintang 2 jenderal polisi, dihukum hukuman mati? Memang dalam dunia hukum kita, bagi seseorang yang paham atau tahu hukum, tapi dia melanggar hukum, maka hukumannya harus lebih besar. Apalagi Ferdy Sambo, seorang jenderal pimpinan Polri, Kadif Propam yang seharusnya memberi contoh untuk penegakan hukum, tapi justru terjatuh menjadi pelanggar hukum. Ini mungkin yang perlu dilihat. Juga bukan hanya merencanakan atau aktor intelektual, dia juga merancang semacam penghilangan barang bukti seperti CCTV yang dianggap ini adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Dia memanggil Kapolres Jakarta Selatan untuk memeriksa, lalu mengatur skenario, pura-pura menembak tembok untuk membangun skenario bahwa terjadi tembak-menembak antara si pembunuh dengan Brigadir Joshua Huta Barat. Dengan demikian bisa kita lihat matangnya sebuah rencana, rapinya sebuah konsep untuk melakukan pembunuhan berencana. Itulah yang dilihat dan ditangkap oleh hakim melalui fakta-fakta persidangan, sehingga majelis hakim memutuskan pidana mati melebihi tuntutan seumur hidup yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Para sahabat sang kakek, Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, begitu vonis ini disebut langsung memberi reaksi. Kompolnas berharap vonis ini bisa membuat efek jera bagi para Polri yang sudah melakukan kesalahan, dan juga ini bisa menjadi peringatan bagi para Polri yang sedang bertugas untuk tidak bisa meniru dan melakukan seperti ini. Itu berarti kita menyambut baik hukuman ini bukan hanya untuk hukuman Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, Ricky, dan Eliezer, tetapi kita harapkan bahwa apapun rapinya, bagaimanapun hebatnya sebuah konsep untuk melakukan kejahatan, selalu ada pameo dalam bidang hukum pidana. Kejahatan tidak pernah sempurna, dan dia selalu meninggalkan cacat bekas yang membuat kejahatan itu akhirnya bisa diungkap. Vonis mati bagi Ferdy Sambo, kita tidak boleh anggap sederhana soal adil dengan tidak adil, tetapi soal layak atau tidak layak. Tetapi kita harus melihat bahwa Ferdy Sambo, seorang pimpinan Polri, jenderal yang seharusnya menjadi contoh panutan bagi masyarakat sebagai penegak hukum, seharusnya menghormati hukum, tetapi kenyataannya dia melanggar hukum. Maka patut kita sambut hukuman ini sebagai peringatan untuk tetap dalam nalar dan logika setiap profesional penegak hukum, supaya bisa menjaga diri, tidak terjebak dalam sebuah tindakan yang justru mengkhianati hukum, mengkhianati profesi, dan mengkhianati tugas dan sumpahnya sebagai seorang prajurit di polisi. Para sahabat sang kakek, mudah-mudahan kasus ini membuat sebuah keadilan bagi masyarakat. Ini juga memberikan keadilan bagi keluarga korban Joshua Huta Barat yang sudah dengan gigih memperjuangkan
untuk menuntut keadilan atas kematian dari anaknya. Memang dalam satu ajaran agama tertentu, kalau nyawa harus dibayar nyawa, tetapi hukum pidana kita tidak mengenal seperti itu. Tetapi pidana mati tetap masih dianut oleh Indonesia dalam KUHP yang menentukan bahwa itu dalam pasal 10 KUHP masih mengenal pidana mati. Oleh karena itu, mari kita sambut ini dengan tidak perlu terlalu jadi pro kontra, karena ini adalah tahap pertama. Jika Ferdy Sambo dan kawan-kawan, Putri dan Kuatmaruf tidak bisa menerima putusan ini, masih ada haknya untuk melakukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kita patut mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui majelis hakim yang sudah dengan lelah dan susah payah menghadirkan persidangan yang sifatnya adil untuk semua dan kini sudah memutuskan. Biarlah putusan ini tidak perlu harus diganggu-gugat, karena ini adalah hak dan kewenangan hakim, majelis ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Biarkan semua pihak menggunakan haknya masing-masing tanpa harus ada lagi keributan dan yang lain. Dan mari kita hormati pengadilan, mari kita hormati putusan ini sebagai bentuk penghormatan kita juga terhadap proses hukum dan putusan hukum dan penegakan hukum yang kita dambakan memberikan keadilan bagi masyarakat. Demikian para sahabat Sang Kakek, ngopi dulu